tujuan pembelajarannya hari ini yang nanti akan kita lakukan di kelas 4 itu materinya berhubungan dengan siklus hidup atau daur hidup hewan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai nanti ada 3. Yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan. Nanti ada kegiatan pengamatan gambar. Diharapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasi fase daur hidup dari hewan. Kemudian yang kedua nanti ada kegiatan diskusi. Melalui kegiatan diskusi dan juga tanya jawab itu diharapkan nanti peserta didik dapat menyebutkan fase dari daur hidup pada hewan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah kegiatan diskusi nanti peserta didik dapat menentukan dan juga bisa menjelaskan fase daur hidup yang terjadi pada hewan kupu-kupu. Jadi ada 3 yang akan dicapai tujuan pembelajarannya nanti ya Bu ya. Jadi untuk tujuan itu tentu dalam kegiatan pembelajaran Bu Novita ingin ada pengembangan. Kira-kira di area mana saja yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti siang ini? Area pengembangan yang nanti akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti yang akan dilakukan itu yang pertama meningkatkan pengetahuan siswa Bu Rini tentang materi pembelajaran tentang daur hidup hewan. Kemudian selain pengetahuan juga meningkatkan keterampilan dan juga keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat. Nanti kan ada kegiatan diskusi, jadi bisa menyampaikan pendapat. Kemudian area pengembangan yang nomor 3 yaitu meningkatkan semangat belajar peserta didik dari awal pembelajaran sampai nanti kegiatan pembelajaran berakhir. Pengembangan yang terakhir nih Bu, yang pastinya memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada 4 area pengembangan yang akan dicapai ya Bu ya. Nah tentunya ketika Bu Novi sudah menentukan area mana saja yang akan dicapai, Bu Novi sudah mempersiapkan dari sekarang strategi yang digunakan apa saja. Untuk strategi yang saya siapkan yang nanti akan kita gunakan, yang pertama pasti menyiapkan modul ajar dulu. Kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran, di mana mengemasnya dalam PowerPoint, di dalamnya ada video dan juga ada gambar-gambar yang mendukung kegiatan pembelajaran nanti. Dan menggunakan metode diskusi kelompok dan juga kegiatan pengamatan yang akan dilakukan oleh peserta. Itu strateginya. Semoga saja nanti strategi yang akan Bu Novi lakukan dalam kegiatan KPN bisa tercapai dengan harapan tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai juga ya Bu ya. Terima kasih Bu Novi untuk kegiatan pra-observasinya sudah cukup. Nanti setelah ini kita akan masuk kelas untuk melakukan observasi di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kemarin yang memimpin doa siapa? Rafael tunjuk satu temannya untuk bergantian. Denata. Ayo Denata, pimpin doa dulu. Yuk, di depan. Pakai mic. Kita berdua siap, berdoa mulai. Wa
Oke, selamat pagi ya semuanya. Dengan kita berdoa, semoga pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, tadi yang tidak berangkat katanya Hafiz. Kenapa nih Hafiz kok tidak berangkat ke sekolah? Yang rumahnya dekat sama Hafiz, Rafael. Kenapa ya? Oh, tidak tahu. Oke, karena tidak ada pemberitahuan, coba nanti biar Bu Novi hubungi orang tuanya aja ya. Nah, oke anak-anak, sebelumnya pelajaran kemarin nih kita sudah sedikit menyinggung tentang daur hidup, ya kan? Tapi baru sedikit. Nah, hari ini di pembelajaran pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang daur hidup pada hewan. Nah, dengan pelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengetahui daur hidup itu seperti apa sih. Setelah itu bisa menyebutkan daur hidup yang terjadi pada hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Sudah siap ya hari ini ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut aja nih. Daur hidup hewan. Sebelum masuk ke daur hidup hewan, Bu Novi mau tanya. Ini kan sudah berkelompok ya? Kita ambil dari awal, kita yang bisa, kelompok yang bisa menjawab pertanyaan Bu Novi akan ada perolehan poinnya. Kita mulai dari awal pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi daur hidup hewan, Bu Novi mau tanya. Daur hidup itu apa? Daur hidup ya? Bukan daur hidup hewan. Daur hidup itu apa? Yang bisa acungkan tangan. Terserah kamu, setahu kamu. Daur hidup itu apa? Ayo, kelompok mana nih? Oke, kelompoknya Syaf. Syaf atau Revan? Oke, siapa yang? Revan? Atau oke, kata Rafael daur hidup itu perkembangbiakan hewan. Rafael salah ya. Kata Syaf, daur hidup itu adalah perkembangbiakan pada hewan. Apakah yang mengalami perkembangbiakan atau daur hidup itu apakah hanya terjadi pada hewan? Tidak. Terus? Tuhan. Terus? Manusia. Berarti kalau gitu daur hidup terjadi pada makhluk hidup. Betul, kelompok 2 dapat poin 1 dari Menurut. Udah mencatat ya? Poin 1 untuk kelompok. Daur hidup kata Syaf tadi adalah perkembangbiakan. Perkembangbiakan itu gimana sih Syaf? Perkembangbiakan itu gimana tuh? Melahirkan, ya, melahirkan, terus beranak, terus bertelur, kemudian bertelur, menetas jadi anak, terus jadi apa lagi? Dewasa. Iya benar, jawaban tadi benar bahwa daur hidup itu adalah perkembangbiakan, iya kan? Atau makhluk hidup itu mengalami perkembangbiakan. Itu adalah daur hidup. Yuk kita lihat, benar gak ya? Nah, sebelum Menurut kasih tahu jawabannya, apa itu daur hidup dan apa itu daur hidup pada hewan, kita hari ini akan belajar tentang daur hidup, di mana daur hidup itu berdasarkan proses perubahan bentuknya itu dibedakan menjadi 2. Itu nanti yang akan kita pelajari, yaitu tanpa metamorfosis dan kemudian metamorfosis. Nah, metamorfosis itu nanti akan dibagi lagi menjadi 2 berdasarkan perubahan bentuknya, sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Itu yang akan kita pelajari di daur hidup. Nah, lanjut. Benar ya? Daur hidup hewan. Jadi daur hidup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Novita kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya Bu, setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi kelas dan sudah mengamati apa yang sudah Bu Novita lakukan di kegiatan pembelajaran, maka hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, Bu Novita, menurut Bu Novita sendiri, ini ada beberapa catatan dari saya selaku kemarin observasi kegiatan, yaitu yang pertama tentang penguasaan materi pembelajaran itu bagus. Nah, menurut Bu Novita, bagaimana Bu Novita melihat diri Bu Novita ketika menyampaikan kegiatan materi pembelajaran kemarin? Menurut Bu Novita sendiri bagaimana? Kemarin itu kan kita sama Bu ini ya, Ya, kita mengajar tentang daun hidup ya. daun hidup. Di dalam materi itu sudah saya sampaikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan dengan maksimal. Iya. Ya. Terus tujuan kemarin apa menurut Bu Novita sudah tercapai Bu menurut Bu Novita? Iya, sebagian besar sudah tercapai, mulai dari pengamatan siswa akan materi dengan gambar yang kita sajikan melalui PowerPoint, kemudian ada diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian dari diskusi itu anak-anak bisa menyebutkan dan menjelaskan tentang fase dari dalam hidup adanya. Jadi tujuan yang ingin dicapai Bu Novita pada kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah bisa dicapai ya Bu ya dari ketiga-tiganya ini. Kalau menurut Bu Novita, apakah ada tujuan lain yang akan dicapai Bu dari tiga ini atau mungkin ada tambahan? Ya, tambahan di pembelajaran selanjutnya itu anak membuat semacam apa itu gambar Ya. tentang fase dalam hidup dari hewan yang mengalami metamorfosis dan metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan menurut Bu Novita apa yang akan dicapai itu bisa diselesaikan untuk anak di pembelajaran yang akan datang? Bisa ya Bu ya. Terima kasih Bu Novita. Untuk persiapan berikutnya untuk kegiatan pembelajaran akan ada tambahan satu tujuan pembelajaran ya. Nah selanjutnya dari kemarin media pembelajaran yang Bu Novita gunakan itu apakah ada kekurangan ataupun ada kelebihannya Bu Novita? Dari media kemarin Ya, mungkin belum cukup maksimal ya Bu. ya. Karena kemarin saya hanya menggunakan PowerPoint, di mana PowerPoint-nya itu hanya media elektronik saja, tidak media pojok langsung yang saya bawa. Mungkin saya bisa menambahkan media elektroniknya di pembelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Dari siswa-siswa itu sendiri apakah ada yang perlu ini Bu istilahnya menurut Bu Novita dari siswa kelas 4 itu kesiapan belajarnya bagaimana Bu? Anak-anak di awal itu harus sudah kita siapkan dulu Ya. dan itu hanya bertahan paling beberapa menit saja ya Iya, Bu, iya. supaya anak bisa kembali fokus. Itu gimana caranya kita nanti seperti memberikan ice breaking supaya anak itu merefresh kembali dan bisa fokus ke pembelajaran kembali. Jadi kegiatan kemarin sudah cukup bagus, tapi menurut Bu Novita masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi di kemudian hari ya. Hal-hal apa saja yang nanti akan Bu Novita siapkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang? Kalau berdasarkan yang kemarin ya itu kan ice breakingnya saya tidak begitu banyak Ya. jadi mungkin yang akan saya tambahkan yaitu seperti ice breaking, lebih aktif kepada siswa lebih banyak untuk bekerja, Ya. lebih banyak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran dan lebih aktif ya. Untuk ice breakingnya nanti Bu Novita akan yang dilakukan Bu Novita apa saja Bu untuk meningkatkan saya mau ini kira-kira strategi apa yang akan
sharing dengan teman-teman, kemudian akan mencari di Google ya Bu ya.